Gua mau nanya sama lu. Gue juga mau nanya sama lu. Kalau ngomongin sepeda, lu pantasnya pakai sepeda apa? Ini. Yang pakai tali itu ya? Anjing, itu doger monyet, goblok. Jadi di saat itu saya bukan pegang Macbeth aja, saya ada pegang beberapa brand. Tapi mostly pemiliknya Blink-182. Jadi Macbeth yang punyanya Tom DeLonge, kemudian Ethicus punyanya Mark, Famous Star and Strap punyanya Travis Barker. 52 tahun ini. 52. 52. Cing, jauh berarti beda 20 tahun yang orang. Anjing. Dia tuh umurnya sekarang udah 50, friends setengah abad. Kalau gua mah belum setengah abad, masih 40 gua. Ting tahu gitu. Tah. Cara saya dengan ombak saya ya tetap akan saya jalankan. Tapi jika memang ada tawaran ombak lain, yuk kita ketemu di barrel yang baik. Bertemu kembali bersama kita berdua di Vision Dominate di episode ke-6. Gila, sudah 66 cetan. 66 cetan. Dek, Nah, gue mau nanya sama lu. gue juga mau nanya sama lu. Kalau ngomongin sepeda, lu pantasnya pakai sepeda apa? Ini. Yang pakai tali itu ya? Anjing, itu doger monyet, goblok. Tapi Dik ya, setelah ini episode ke-6 ini bintang tamunya akan Ada hubungannya sama sepeda? ada sepeda. Ya. Gua waktu dari kecil tuh, waktu segede gini, naik lihat dia, gujulong, anjing isa apek teh wau oge. Geus wau mah biasa we kan goblok. Tapi untuk bintang tamu yang kali ini, Andre, dia termasuk orang yang konsisten di bidangnya. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Ya. Gila emang. Ngomong-ngomong ini nih. Minggu kemarin, 2 minggu kemarin. Minggu kemarin, 2 minggu kemarin. Kita bikin acara launchingnya si Joshua. Oh, mantap. Iya, rame yang datang. Rame yang datang ya? Iyalah gratis. MC-nya siapa ya? Kita Kita nggak berdua tuh anjing. Hah? MC-nya kita berdua. Jadi buat teman-teman yang mau manggil kita di acara undangan, tahlilan, silakan undang kita dengan biaya rate yang berbeda. Anjing. Tapi baru bar atau undangan mah. Kita mah bisa ngundangin mayat yang lagi tidur. Iya nggak? Iya, masalahnya itu. Lu tuh kalau di undangan mah kabeh bubar, bener rek dahar ngadenge maneh ngomong langsung. Oh, atuh kuah mah diundang ge. Langsung. Yang bayar 20.000 belah dia. Langsung ngabarungkus balik. Tapi kemarin kita emang acaranya emang pecah banget ya. Pecah. Gila persiapannya cuma berapa minggu itu teh? Berapa minggu kemarin teh? Banyak. Garoblong, siapa yang tanya teh? 2, 4, 2 kilo gitu emang. Tapi ngeri ya kemarin dua setelannya ya. Dracula, friend. Anjing. Naon eta goblok? Aduh anjing. Nu labu di tukang. Goblok Kalau anjing. kita jatuh enggak apa-apa. Kamu udah setrikaan paling ketawa. Ya, kemarin acaranya ada si Pudar. Udar ada. Terus Swisak. Terus Si Andira. Siapa? si Sandwheel. Si ini Wilhound. Terus Indira. Deandra Nadira. Diandra. Dan terakhir di Joshua. Kerennya. Joshua gitarisnya juga pakai ini, friend. Kayak apa? Ketua partai. Nanti mungkin highlightnya bisa kalian lihat nanti setelah ini tayang. After movie ya. Amun film Aftermath. Sekalian aja nanti kita undang si Dwe datang sini ya. Jangan anjing rudat anjing geus mau dikieun acara di ya kontrol saya promo goblok. Kita ngobrol-ngobrol seputaran launchingnya dia kemarin. Enggak jadi kita yang itu interview juri. Hah? Interview juri. Ya nanti ada. Iya ya. Interview jurignya. Iya ya keren Kita undang dulu jurig-jurig yang mau datang ke sini dengan pasti dibayar. banyak, friend. Dan jurig mah murah sih dibayarnya ku daun. Cuk saha?
Cek saha ku daun Daun. di mana? Ku batu anjing. Nya, bener jurig mah ku batu anjing dibayar lagi berarti saya dibayar ku batu lain ku daun. Si eta mah mulang tarima ka jelema make daun. Iya. Jadi Balik lagi, Andre. iya. Ini bintang tamu kali ini dia konsisten di bidang olahraga yang dia tekuni dari kecil, yaitu sepeda BMX. Iya. Dari kecil. Dari kecil, sepeda BMX, bukan dari kecil kayak sepeda lu, bukan. Sama orangnya juga mini. Lu tahu mungkin ya atau enggak, kita rahasiakan dulu. Ini Sampai segmen gimana kedua. ini masih openingnya masih banyak gak? Terusin aja Terusin katanya. aja. Geus ayeuna mah cek ojo kieu. Cek ojo kitu-kitu. Tadi si ojo tuh bisa datang. Nah, aku naon? Can gajian. Anjing ieu gajianna lila we goblok. Aing bisa ge can turun bakal rungsing aing teh tadi ya. Pundung si Ojo. Heeh. Iyalah, lu harus profesional, Andre. Asal bukan profesional goblok amun urusan bangna can turun deh kumaha aing. Nah gitu. Ya gitu. Di saat lu pakai tenaga orang lain, lu harus menghargai. Tapi kan gua ngabarin. Hah? Sabar ya. Sabar ya. Nya, Sabar ya. Nggak cukup. Tah cek jurig oge nya. Da si Ojo teh lain jurig. Tah, si eta lamun keur kitu siga jurig. Bos. Bos. Jangkrik, Bos. Bos. Nah, salah. Mas sia goblok. Bos, jangkrik bos. Sampai kemudian kalem atuh. Iya rek potong kambing. Salah Suka ada si deui, Ojo. bos, jangkrik bos. Anjing ku aing jadikeun belalang oge anjing. Tapi oke lah. Tapi oke lah Ya, kita maksudnya kan, yang pasti kan udah ada itu segala macamnya emang kita harus perhitungkan juga. So. Seperti kita bintang tamu yang seperti sekarang ini. Iya. Bakal ngaret. Iya. Transfer bakal ngaret isukan beren. Oke lah. Tidak berlama-lama lagi, nanti kita kasih tahu bintang tamu kita kali ini di episode 6 ini, ya kan, Andre? Iyalah. Atau kita kasih tahu dari sekarang, jangan ya? Nanti aja Jangan atuh surprise. ngaran oge. Pas, Kan pas mimiti- datang, pas langsung ngomong ke, ngarananya. Benar Saha. tuh? Ya siapa? Kan surprise satu ngarana gimana di mejaan. Iya Kita dong. hari ini kalau kita podcast sekarang ini jadinya kita semakin lost. Ya. Semakin lost, semakin tidak. Terima kasih juga buat penonton-penonton YouTube. Episodenya udah jadi Udah adanya. ribuan baru. Tepuk tangan untuk Gila, tepuk ya. tangan untuk supportnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton YouTube Oh. dan ditunggu juga para investor-investor yang akan membakar uangnya di program kita karena kita akan jadi juri karena kita dibakar uang. Juga juri Cina, friend. Ya. Terima kasih yang sudah menonton ya kan, Terima kasih mendengarkan juga. kita ngobrol, nugelo ngobrol. Gue juga Berarti ngerti dah. itu nugelo wih gelo. Lah, Ada yang nonton ngeken? lu gelo, dan gelo. Nonton nugelonya. Itu Iya. wih gelo. Nggak apa-apa Makanya. lah. Yang penting kita menghibur lah ya. Ya iyalah, apalagi selain menghibur, dah kita Iya. mah bisanya menghibur. Jangan Coba- edan nerima transferan. Kita Ya kita udahlah. juga mulai lost ya. Apa? Tanpa rem kita juga mulai lost tanpa rem ya. Tek. Obrolan kita berdua Tapi- udah. Tapi sekarang-sekarang kayaknya bakal direm sedikit-sedikit dulu, friend. Kenapa emang? Produksian, goblok, ini can gajian. Enggak, lu ada yang nantang lu kan kemarin. Tentang gimana ya? Kalau lu soft spoken, lu bakal dapat satu episodenya 1 juta Wah, lumayan. ya gue baru Mana tahu inget bakal ya. ngomong unjang anjing atuh sakali weh. Oke deh. Oke guys, jadi ini Punten. punten buat saudaranya demi uang 1 juta. Ya, 1 juta. Punten ngomongnya gitu. Punten, saya nggak akan ngomong kasar, Ya. saya akan ngomong bahasa Jakarta. Buat teman-teman yang di Jakarta semua, dengerin saya ngomong. Gimana kita lanjut? Lanjut. Oh, kalau begitu, kita saksikan pesan-pesan berikut Berikut ini yang akan hadir di muka-muka kalian. Silakan nonton di payung. Udah, terlalu trilili, eng, ting coba. Tralala, trilili, enging eng, Tring, tring, tring. Nice. Jadi nama Ralat Rili Eng anjing. Sejutanya nanti nggak ada. Juta, iya. Itu Oh, jadi gitu ya. diganti. Harusnya memakai anjing harusnya Oh, mah. Cuman ya kebutuhan inilah. Tapi cocok sama hobi saya. Tring, tring.
Apaan tuh? Sepeda. Sepedaku roda 3. Ini dia one and only Yopi BMX. Tinggal deh. Anda yang goblok, celi. Saking setianya dia sama BMX, Kang Kalung aja stang. Anjing. Cuk sieu mah roda delman goblok. Si tadi. Sia sudah yang dorna anjing. Goblok sudah yang dorna friend, sia friend. Keren ya. Keren anjing Aduh, nih Yopi buat BMX. teman-teman anak muda yang sudah dari dulunya yang ngegerakin BMX di Bandung nih salah satu jelema. Satu lagi siapa namanya yang jagung badag? Dadan Healthy. Dadan Healthy. Healthy. Ya. Dadan Healthy. Itu Oh. berdua itu. Dua Yang itu. satu tinggi. Itu Lebih pendek mana tapi. sepantar ya mana? Jadi waktu SMP nih ya, waktu SMP ini undang dia nih. SMP gue ngundang salah satu BMX-er in Bandung. Ya, ngagajelengan sabaraha jelema itu teh. 7 meureun, 10 meureun. Kusina itu wik. Das. Waktu kapan? Lu SMP? SMP Lu gue SMP di mana? 94. Lu SMP di mana? Pandu lah. Pandu. Pandu Lu dong. pernah SMP? Hah? Sugante TK terus nepi ayeuna. Anjing tah. Tah sini mah udah keren, Bro. Tapi mau awaknya tinggi gede. Main sepedanya tuh. Das. Kumanya saya tanya. Jangkung lah. Bini gua nih. Ya. Bini gua. Muncul itu bini. Di TK teh Sepedanya segede gini, Fred. Sepeda. Halo, bukan main sepeda na, Fred. Oke. Dre kita langsung tanya aja. Ya, Pi. Kegiatan Tunggu dulu ngopi dulu. Oke. Oh, iya lupa, Fred. Aduh. Ini Beans Parlor. Bin Sparlo. Ini yang kopi ini yang selama ini setia menemani kita di sini. Mantap. Mantap. Beans Parlor nih, Beans Parlor. Enak? Segar. Lihat ya. Si Andre mah tuh bisa muka nukir. Tadi muka nuki coplok. Oke, Fred. Aduh. Ti mimiti tah, di episode pertama Dari dia. episode pertama aing Salah Fred, wae. dari persama sampai sekarang nggak bisa. Kurang pakai sendok obat mana mantre. Pakai cau. Pipilun, Bro, asal dilempar sih dioper lambung Mana ya kan. mana juga sendok obat meletik. Temini. Anjing. Oke, Yop. Ya. Kegiatan sekarang ini apa? Selain bersepeda ya. Lebih menikmati hidup sih. Oh, berarti lu tabungan udah banyak dong ya? Enggak juga. Ya, menikmati hidup aja lah di usia yang udah 52 tahun ini. 52. 52. Cing, jauh berarti beda 20 tahunnya orang. Anjing. Dia tuh umurnya sekarang udah 50, friend setengah abad. Kalau gua mah belum setengah abad, masih 40 gua. Ting nepi ting tau gitu. Tah, ini. Iya, oke sih. Ulah Kita wakalah. mah udah lewat. Waktu dulu gua pengen mati banget, sekarang mah jangan dulu lah. Sekarang suasana hati kamu lagi senang ya? Iya, lagi Ya kan? senang. Nggak senang hari ini mah, friend. Belum Pikiran gajian. gajian baru dah. Balik lagi. Balik lagi. Apa, Menikmati hidup. kerja nggak ada kerjaan nggak? Kalau kerjaan saya memang udah nggak fokus untuk kerja kayak kantoran, Oh. nggak. Lebih ke freelance sebagai consulting, sebagai coach, terus sama ya ada usaha lah di tempat lain tapi udah jalan gitu aja sih. Sebagai maksudnya ini konsulting keuangan atau konsulting bersepeda? Sepeda boleh, brand boleh, apa aja gitu loh. Karena background saya selain main BMX kan di bisnis retail kan udah cukup lama ya, 25 tahun mungkin. 25 tahun. Ya, Nih, di bisnis Macbeth retail. dulu gedenya di Indonesia sama dia. Macbeth. Macbeth. Oh ya sepatu ya? Iya. Sepatu emo. Tapi Ya. Emang sepatu emo. Anjing itu dulu Macbeth semua emo. bener. Emo Sepatu di sekitar disebutnya. tahun berapa itu ya? 2007, 2006 ya itu yang rame-ramenya. 2004. 2004. Ya 2004. segituan lah 2004, 2005. Saya pegang Macbeth 2003 kalau nggak salah. 2003. 2003 sampai 2014. 2014. Ya. Oh iya, nih teman-teman nih. Lu yang belum pada lahir masih oe-oean waktu kecilnya. Nah, ini orangnya nih. Yang siap buka pakyu goblok untuk angkat kamera shit eh. Ini orangnya nih yang gede Macbeth di Indonesia ini. Ini sebagai Yopi bersepeda. Jadi Tik di, tik tik peda nih. Nyanyi. jadi di saat itu saya bukan pegang Macbeth aja, saya ada pegang beberapa brand. Tapi mostly pemiliknya Blink-182. Jadi
Macbeth yang punyanya Tom DeLonge, kemudian Etiquette punyanya Mark, Famous Star and Strap punyanya Travis Barker. Kemudian saya ada lagi pegang ada brand lain, ada Vestal, ada Skull Candy, ada Skull Candy sama lu juga? ya Skull Candy. Skull Candy ini kan? Ya terus ya Vestal Jam kan? ya Vestal Jam, kemudian ada Obey mungkin orang lebih taunya Obey Andre the Giant gitu kan. Terus Obey Andre the Giant, siapa Andre the Little. Aya weh si goblok namanya. Dia mulai benang tektokannya langsung nyangut tek. Nah, itu mah yo dibalikeun langsung. Goblok Terus. ya sama satu waktu itu kita sebagai pemegang distributor untuk merchandise band. Jadi seluruh band merchandise-nya kita yang pegang. Itu dalam satu perusahaan? Iya, atau... dalam satu perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu ada beberapa macam brand? Iya, ada 8 brand. Oh, ya berarti lu sebagai agensi brand yang di luar negeri? Ya, Sewa semacam sama itulah. lu. Ya. Itu awalnya gimana? Ya bisa kenal kamu kayak gituan gimana sih? mendatangkan brand-brand luar lah disebutnya ya, brand-brand Jadi brand impor lah datang masuk ke Indonesia. 98 tuh saya kan hijrah ke Bali ya. Ya. Kondisinya kan pada saat itu krismon gitu kan. Yang seri deh. Krisis monyet. Siapa anjing? Krismon saya pindah ke Bali. Terus menurut keyakinan saya, Bandung itu ya begitu-begitu aja gitu loh. Maksudnya begitu-begitu aja tuh satu orang tuh bisa menghandle banyak gitu loh. Mau produksi, mau marketing, mau apa bisa gitu loh. Jadi saya lebih baik pindah ke Bali. Niatnya memang pada saat itu memang untuk mengembangkan BMX di Pulau Dewata. Jadi saya bawa BMX ke sana gitu. Ya long story lah. Ada bisnis bla 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 bla. Ya akhirnya saya ketemu sama satu orang yang sangat mempengaruhi kehidupan saya sampai saat ini. Orang Amerika. Oh iya iyalah pasti. Namanya Mr. Tim Russo gitu. Tim Russo. Ya, Tim jadi Russo. ya. Oh dia tim rusuh. Jadi Mr. Tim memang punya hubungan baik dengan band-band di luar negeri lah ya pada saat itu gitu. Nah dia ada kedekatan dengan yaitu Blink-182. Kemudian disuruh pegang lah gitu. Nah cuma kan namanya juga orang bule ya. Untuk di Indonesia mungkin dia bingung gitu kan. Perlu orang Indonesia lah untuk bisa menjalankan bisnis ini. Ya ketemulah sama saya. Wah berarti gitu. Itu mah motherfucker laki bastard. Ya. Lu jadi ketemunya pas lagi lu ngobrol atau lu lagi gimana gitu? Memang dikenalin terus saya datang. Ya ada. Kamu datang ke luar negeri? Enggak, langsung datang ke office. Oh, ke office. Yang ngobrol gitu ya. Entah gimana ya klik aja gitu loh. Dan nggak berapa lama ya saya langsung join di sana. Gitu. Pertama berarti brand yang lu pegang pertama itu Macbeth apa? sama Etiquette. Macbeth sama Etiquette. Ya cuman kondisinya pada saat itu memang sudah broken size. Jadi maksudnya broken size itu size-nya nggak lengkap gitu dan lebih banyak size besar. Karena pada saat itu memang kita cuma mendapatkan sisa-sisa lah. Sisa-sisa produk yang ada di Amerika dikirim ke Indonesia. Ke Indonesia ya, karena gede-gede ya. Iya, berarti nggak ada nomor 32 ya? Dia pakai nggak ada. 32 nggak ada gitu. Terus emang ngebahasnya si Andre jadi tuyul goblok. Jadi size besar gitu. Size besar ya. Ya, nah akhirnya setelah saya masuk, saya join, saya jalankan ya akhirnya berjalan lah. Dan ya smooth lah, saya bilang bisa smooth ya karena pada saat itu industri musik lagi bagus ya, lagi top-topnya gitu kan. Dan saya pikir di tahun 2000-an itu kayaknya semuanya jalan gitu. Golden era lah. Iya, Golden era emang tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Bisa dibilang ekosistemnya bagus lah ya, untuk gitu. Per dunia sport. Ya. Segala macam itu 2000-an mah udah gitu. Pertamanya Welcome to the Millennial, segala macam masuk tuh ke Indonesia tuh semuanya tuh. Berjalannya waktu akhirnya kita menjadi pemegang license untuk Southeast Asia. Itu untuk Macbeth.
Southeast Asia. Ya, dan untuk distributor juga untuk brand yang lain kita sebagai distributor jadinya pegang Southeast Asia. Gitu. Mantap. Woi. Tapi barudak. Pertanyaan gue ya, kan lu berarti kan yang di situ dalam pikirannya harus ada bagaimana caranya si Macbeth ini bisa, terutama Macbeth ya, kita bicarain Bisa apa ini. ya? Gimana sih waktu tahun 2000-an itu lu cara bikin promonya biar edan gini gitu? Apakah emang dari luarnya emang udah ramai karena si banyak band-band emo ini memakai sepatu Macbeth atau tak? Cara pendistribusiannya seperti apa? Karena kan base-nya itu di Bali kan, Macbeth kan. Apakah ada toko lain yang di Jakarta? Pada saat itu kan Macbeth tuh kalau nggak salah Tom tuh bikin 2002 kalau nggak salah. Memang segelintir orang udah tahu gitu loh dengan brand itu. Teman memang belum booming pada saat itu di Indonesia karena susah untuk dapetinnya. Ya. Jadi orang yang punya duit mungkin belinya di Singapura Ya, gitu. betul. Nah, saya masuk dan saya juga memang besar di jalan ya. Iya, pasti bukan di jalanan gitu. Maksudnya saya kenal sama Badik, sama kamu juga kan udah lama ya. Kumpul dan komunitas musik gitu kan, zamannya di PI ya. Ya, aku mah di jalanan gitu. Jadi kita mah di jalanan, Di jalanan dia di gua. Saya di hutan, goblok. Jadi saya tahu banget gitu loh. Dan karena Tom sebagai musisi ya jadi menurut saya sih ya tinggal ngikutin aja gitu loh. Menurut saya sih nggak terlalu susah gitu karena saya bukan orang baru di komunitas musik, saya bukan orang baru di komunitas sport, saya bukan orang baru di komunitas otomotif dan lain-lain gitu loh. Tapi kan waktu dulu belum ada yang namanya Facebook, sosial media kan belum ada tuh. Menurut saya pada saat itu jauh lebih enak daripada sekarang, jauh lebih enak karena untuk kita memberikan sosialisasi, edukasi jauh lebih ke tepat sasaran gitu loh. Betul. Oh iya. Kalau sekarang kan banyak digoreng ya. Banyak Ya, digoreng. Gitu. Sekarang banyak digoreng, banyak saingan. Terlalu banyak gimmick ya untuk melakukan sesuatu teh. Ya. Dan banyak pembajakan. Ya betul. Dan saya dia di komunitas nggak ada yang buruk gitu. Maksudnya saya nggak pernah jelek dengan komunitas manapun. Jadi itu yang bikin saya mungkin bisa sampai sekarang. Nah, itu. Dan menurut saya marketing paling afdol ya kita harus support komunitas. Betul. Karena komunitas itu growing. Nah ini yang disebut konsisten membuahkan hasil tuh seperti ini. Iya, kita kita juga konsistenan. Podcastnya jadi serius. Iya. Kalau ya Sajuta. Iya, mana ini banggakeun heula mana teh kayak kitu paling luas teh nya ro. Sok we naik. Wah, edan. Ini mah kalem, can keluar aing ieu. Tapi memang di podcast kita selalu seperti itu. Selalu ada pesan, selalu ada edukasi yang bermanfaat buat kawan-kawan. Harus. Jadi jangan heureuy terus. Iya. Lamun pengen ketawa mah lihat aja muka si Andre, orang-orang pada ketawa semua ya kan. Nah, Pi, apakah rambut kamu dari dulu seperti ini? Ini warna tuh purple, bodas atau naon? Enggak, sebenarnya ini kan cuma bleaching. Udah 3 tahun saya disupport sama enggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa. Sama Hairnet Studio Bandung. Oh. Memang Hairnet. Oh shit. Barber lah. Aing atuh ka dieu, aing tabuk lagi bodas tah. Terus kan saya memang udah ada uban gitu. Bodas oke. Aing di warna oranye ku aing tah, oranye, biru, dek Persib, dek Persusan ku aing. Ya jadi lebih baik diginiin aja lah. Gitu. Cocok sih cocok orang Jepang soalnya. Umur 52, buuk siga kieu, unyat minong. Setelan keren kieu. Atuh mana aya baturan boga kalung geus stang. Jamin ku aing tah. Aya teh boga kalung geus stang. Nah, orang iya confliction. Aing mah kalung Yesus aing mah keren. Tapi sejauh mana BMX mempengaruhi hidup? Iya, untuk kehidupan kamu. Ya mempengaruhi hidup kamu lah. Sangat berpengaruh. Jadi saya bisa istilahnya saya menemukan jati diri, membangun karakter hidup saya sampai saat ini ya dari BMX. Karena dalam bermain BMX itu kan ada trik-trik yang harus saya pelajari gitu ya. Nah untuk mendapatkan itu kan ada namanya kita proses gitu. Nah ya hidup juga sama. Semua juga proses. Gitu. Iya. Jadi enjoy your process dan nikmati nya prosesnya, nikmati prosesnya. Dangukeunnya buat kru-kru ya. Dangukeun tah. Hidup itu proses. Jadi ulah ngomong bos, proses.
proses. Teu aing mah rek ningali ka sia, lain balik ka kamera ngahajakeun aing mah. I don't care, aing teh ngahajakeun. Aing teh sakalian I don't care, aing ningali ka sia. Jadi hirup ieu teh proses, goblok. Proses ditransfer oge aya prosesna. Goblok teh anjing proses. Ya. Tapi kan prosesnya kudu aya goals, Andre. Ya. Tah, itu dia tah, dangukeun aya goalsna. Dangukeun. Sia oge goblok, sia pulang aing. Lain orang mah ka mana? Lu harus punya target. Aing ge ka mana goblok, sia ulah ngomong jangkrik mos. Jadi memang nggak ada yang instan ya. Iya, betul. Walaupun kita beli mie saset Asa, iya. instan gitu ya. Iya, nggak siga ada. urang mah Asal kipren. dibelaan euy. Kah goblok aing sia aing ngomong tah. Kita ini di olahraga ekstrim, musik ekstrim, dan belut semuanya ekstrim. berproses semua huntu sia ekstrim goblok. Maafkan teman-teman. Gagal saya dapat 1 juta. Gagal saya dapat 1 juta. Gagal. Gagal euy. Goblok tuh menang 1 juta. Sampai 1 juta gua gagal, Fred. Eh. Itu mah langsung nge-WhatsApp ke gua. Lu ngomong lemes, gua transfer 1 juta. Oke. Gagal. Maafkan aku. Maafan Ojo. Ya 500.000 lah lumayan gitu. Gak akan, Fred. Nah, nih lu udah main sepeda. Pertama lu belajar bisnisnya seperti apa sih? Itu kan yang harus teman-teman tahu lu sepeda. Tapi kan lu jadi mengurusi Dari sebuah hobi ya. Hobi itu jadi tahunya seperti apa? Dari sepeda ke sepatu, itu nyambung. Ya. Manusia jualan rantai sepeda, setang sepeda, itu nyambung. Kalau buat saya, waktu saya suka dengan BMX itu memang saya sudah punya mindset sendiri gitu. Bahwa BMX itu tidak bisa menghidupi 100% ya. Atau tidak bisa menjadi pendapatan utama. Jadi hanya sekedar hobi. Nah, tinggal kita bagaimana mengembangkan dari hobi itu supaya bisa menghasilkan uang. Tapi tetap tidak bisa dinomorsatukan. Makanya saya memang, karena saya memang dari kecil suka berbisnis, ya, suka berjualan. Itu dulu saya jualan layangan, jualan petasan gitu. Ah, sia tukang mau kan tukang layangan, sia nya ngerbol. Tukang ngerbолnya. Kebandring teh layangan gitu. Sampai pernah saya jualan koran juga. Terus ya akhirnya kayaknya memang usaha itu akan sangat penting untuk kehidupan saya. Makanya saya waktu itu berbisnis lah itu, berkecimpung lah di retail bisnis gitu. Oh, berarti emang Prosesnya. Ya, emang nggak ada pendidikan yang lu harus kerjakan di dalam bisnis ini, cuman ya pengalaman aja Ya. itu mah ya. terus terang saya cuma lulusan S3, SD, SMP, SMA. Eta hari tahun 80-an ulah di bawah 2002 genep. 52 anjing. Iya, eta hari tahun 80 goblok. Dia 2002 genep SD lu kabeh lagi geus jauh. S2, S3, S5 teh eta aduh anjing aki-aki goblok ki atuh genjet. Jadi artinya apa kata Yoki ini hobi mah terus aja harus tetap jadi Ya, hobi ya. betul. Tidak bisa diandalkan jadi penghasilan utama kita, Andre. Betul. Kayak lu hobi mancing. Yang enggak sesuai tong berharap dapat apa-apa dari mancing kecuali lu kawin sama lauk. Ah, gua mah sumberan utama gua waktu dulu emang main band kan. Beda mindset. Mindset. Gua mah udah main band sumber utamanya, bisa apa lagi? Main band, jadi teknisi berhubungan semua dengan band. Tapi kan seperti Opi, seperti teman-teman yang semua main band, jadi bisnisnya jadi ya bikin clothingan apa. Kan waktu dulu pada gitu ya. Betul. Pemain band bikin apa. Jadi ya emang pelajaran yang nggak didapatkan di sekolah, didapatkan di jalanan. Anjing keren gini gua ya. Bahaya kiri karek ayeuna bener. Siapa ngadangukeun tuh goblok? Siapa ngadangukeun tuh goblok? Goblok kalau ngajak ngobrol aing geus keren-keren kieu ngomong sia teh Jadi saya di tidak- transfer, anjing. Tidak memblaming bahwa hobi itu 100% mutlak tidak bisa menjadi pendapatan utama. Betul. Tapi kita bisa mengembangkan dari hobi itu. Nah, itu Mungkin dia. kalau yang tadi Andre sampaikan sebagai musisi bisa bikin clothing, ya kan? Saya BMX mungkin bisa bikin yang lain, mungkin bengkel sepeda atau mungkin merchandise juga, atau mungkin buka sekolah BMX Nah, gitu. berarti kan Itu pelajaran-pelajaran yang nggak ada di sekolah yang kita dapatkan di kehidupan nyata ini Ya, ada betul. gitu sebenarnya. Ya, Nah, gimana caranya aja sekarang orang-orang apa namanya teh
aing sok pinter anjing ah. Soalnya lamun sakola mah urang mah cuman anu dipertahankan cuman matematika. Itu Wah, aing mah teu hitung-hitung IPS. PSPB, friend sama friend berantem, PMP, friend makan friend. Nah itu emang sekolah mah ya udah aja waktu zaman kita ya. Ya, Mungkin hanya sebagai literasi aja mengetahui apa ini. betul. Dan kehidupan yang aslinya mah setelah kita keluar dari dunia Ya. pendidikan. Sekarang banyak S3, S4, S5 juga pengangguran. Mereka Dan lagi jarang digembelnya. Hah? Saya anu jarang digembel ge ya. Oh. Kalau kita tidak bisa mengembangkan apa yang kita punya gitu kan, skill apa yang kita punya. Iya, Pada akhirnya da pendidikan mah elek ku skill. Ya. Ya, Nah, bener nggak? aslinya pendidikan mah menurut kita mah hanya sebagai pondasi aja lah mungkin. Hanya kita bertatap krama dengan orang, eta PMP. Mengetahui sejarah, eta PSPB. Berhitung Berhitung matematika. akuntansi. Berhitung akuntansi, friend. Berhitung matematika mah teka pake. Ini kemarin masuk. Mana jarago matematika kamar raket teh. Akuntansi kapake mah. Pakai yang itu bisa mana salah transfer aja. Nah, eta akuntansi. Eta mah salah deui goblok. Akuntansi. Mana aya podcast siga kieu, friend. Batur mah cicing heula. Kuat underground tah. Sekali. Ya naon ya X-Men ya? Mahal, friend. Bangetna murah tapi anjing. Tapi iya pelajaran hidupna nu mahal. Terinspirasi lah sama dia. Ya walaupun kan hobi kita berbeda. Iya. Kalau aku kurang suka olahraga yang terlalu ekstrim. Sian ti beubeut. Sian ti beubeut orang mah. Sian kieu. Aing gua waktu dulu kan waktu tak apalah SMP gua kan seperti apa. Jadi SMP kita itu ada lapangan skateboard, ngundang dia manggung, beratraksi, Perform lah, sirkus ya. perform. Jadi waktu emang saya pertama lihat dia, anjing ini orang kok bisa gini ya. Tapi pas jatuh di skateboard aing boleh sek gini. Ampun Udah lah. bisa. Udah lu mah mending main band lah. Udah main. Resikonya nggak banyak kalau main band. Ya paling kesetrum kamu. Udah gua pernah kesetrum, friend. Anjing lu pernah ngacel enggak kesetrum? Gua pernah kesetrum, goblok. Sebenarnya Jadi sih- kieu hidung. Sebenarnya sih semuanya lebih kepada konsistensi ya. Nah, Gitu. Karena itu yang menurut saya sulit gitu kan. Untuk kita bisa konsisten di bidangnya gitu. betul. Terus kan pasti ada titik jenuh ya. Kayak saya juga Nah mengalami itu, jangan dulu dijawab sekarang. Kelah goblok. Kelak. Iya. Iya, Anjing rame anjing. Jangan dulu dijawab sekarang. Kelah aing teu tarima ieu. Jangan dulu jawab sekarang. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas tentang ini. Ya Tentang kan? naon? Tentang tadi yang diomongin. Naon? titik jenuh. Titik jenuh. Ya. Ya, banget sia jenuh. Banget mah lebih jenuh. Banget sia keruh. Banget mana maghrib. Banget sia anjing. Lanjut setelah yang satu ini. Prepret. Kita akan mendengarkan kembali. Tadi dia ngomong apa? Iya. Titik jenuh, Titik titik jenuh. keruh, titik balsam, Titik-titik. titik Balik. Oh, si orang keren lagi ngedengerin. Ada titik-titik anjing goblok yang ada. Nyanyi ya tuh, friend. Mana kan kudu nyanyi. Kan sekarang gue lagi banyak gadget sekarang kan lagi banyak titik. Tiap gua nyanyi lu mah suka ngeledek, belum panjang juga udah langsung jangan disamber dong. Jadi gua jadi malu kalau nyanyi Andre. Andre. Tapi sebelumnya Andre, sebelum dia ngejawab soal kejenuhan, subrek dulu dong, ya follow. Subrek. Immortal Division. Di Immortal Division di Instagramnya juga subrek. 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 Bukan tuh mah blow. Ada di TikToknya juga blow. Jadi jangan lupa like, comment, share, Iya, and komen. subrek. Like cepet Komen, rekomen alus, rekomen goreng, rek ngahina, rek naon. Bebas. Ajar, bebas. Ini nanti kita akan sekarang lagi proses bikin websitenya. Yoi. Ya, Keren. www.immortaldickdick.esmarbik. Jadi like, comment, share, Share. subscribe di
Oh ini, follow Immortal juga Division. Instagram. Ya, Iya. Immortal Division. Oke. Mau di neraka juga nggak Ya, apa-apa. dia tah. Heeh. Nanti ada subrek khusus ini yang hantu-hantu, makhluk halus, jin, kabeh. Ayah, Mulai. Aduh. langsung lah. Nah, Ya. ini balik lagi ya. Kita balik lagi. Titik jenuh. Orang-orang- Ya. Titik orang-orang jenuh seorang Yopi itu berada di Di pada saat mana? apa? Di fase mana? Tahnya. Menurut saya sih mungkin semua orang juga pasti akan mengalami hal yang sama ya. Titik Iya, jenuh. saya juga Di- sekarang ini titik jenuh. Ya, cuman kita tinggal bagaimana mengaplikasikannya ke yang lain. Misalnya kita mungkin perlu istirahat, liburan, bisa juga 1 hari atau 2 hari. Betul. Eh, Kalau saya hobi sepeda, saya jenuh, ya saya coba yang lain gitu loh. Aktivitas yang lain yang jauh dari sepeda. Entah itu berenang, entah itu mungkin traveling kemana gitu loh. Tapi paling sering traveling ya? Kalau ada duitnya. Ya, di mana-mana juga ada. Saya juga seperti itu kalau ada duitnya mah. Tapi Tapi berhubung ada duitnya ya udah aja di kamar. Tapi kalau saya sih lebih banyak di rumah. Saya lebih baik diam di rumah, tidur atau mungkin bersih-bersih rumah dan lain-lain gitu loh. Oh. Pokoknya bersih-bersih. menjauhkan dari aktivitas yang biasa kita lakukan. Pada saat saya berbisnis juga sama gitu. Beda-beda Andre Ya. berartinya. Jadi Ya. saya kan kalau sekarang kan sosial media tinggi ya, ya kita kesampingkan lah dulu gitu. Iya, Kita bisa betul, main betul. dengan keluarga dan lain gitu. Susah memang ya. Susah, emang Ninggalin susah. sosmed deh. Ya, tapi kalau kita niat pasti bisa. Saya juga karena kalau kita mah kan emang berhubungannya dengan sosial media jadi ya saya sih pengennya udahlah sedikit nggak kayak dulu kan Ya, posting selalu upload lah udahlah sekarang Godain mah. cewek lumayan. Astaga ya Tuhan, astaga. Muka gua kayak gini nih. Mana ada cewek yang mau? Ada lu mah kan ganteng mah enggak tapi keren lu teh. Ya gua nggak akan seperti itu lagi. Oh, Anjing. Malah dong gue. Gua juga pernah friend. Gua waktu dulu ya pernah main di acaranya dia di pinggir pantai. Acaranya Kuta Karnival kalau nggak salah. bukan. Gua masih inget tuh yang punya toko-toko yang Quicksilver apa Oh, gitu. balap kuya ya? Iya, Kuta Karnival itu. Oh, Kuta Karnival. Ya. Keren balap kuya. Jadi anjing gobloknya anjing sieunya anjing. Jadi itu event untuk Balap kuya, flashback ke apa ya, ke bom Bali. Heeh. Bom Bali. Jadi bikin satu acara di Pantai Kuta. Pantai Kuta tuh gua Ya. manggung tuh waktu zaman SBY kan, Depak. Ya, Wih, beres manggung. Hey, what's your name? Anjing. Asik gitu. Enak nih. Udah lu mah pasti weh. Tapi tetep big gue pernah dapet juga cewek di sana, orang Jerman. Namanya Dadong. Umurnya? dadong mah kolot. Jadi balik lagi ke BMX ya. Nah, Nah, balik deh, balik ngomong. Karunya bintang tamu lain aing bintang tamu. Kan menangkan sia cek aing ku aing di gawean goblok. Sia bintang tamu nanya ditakeun aing. Kan rambutnya sampai acak-acakan. Balik lagi ke BMX. Balik lagi ke BMX. Masih eksis sampai saat ini ya, saya mengembangkan BMX itu bukan hanya sekedar untuk saya aja, tapi untuk banyak orang gitu. Saya punya sekolah BMX tapi di Bali. Kemudian saya ada studio, bukan studio sih, sekolah foto tapi medianya BMX. Kan ada sekolah foto yang medianya makanan, Makanan wedding, dan nih, lain. wedding segala macam ini model. saya, Ini mah ke BMX. ya, Binatang foto ada juga ya kan? Ya, foto dan video tapi medianya BMX gitu. Tapi base-nya di Bali. Base di Bali. Pokoknya is all about BMX. Ya. Dan Jadi semua usaha-usaha lu di Bali semua tuh rata-rata. Ya, rata-rata di Bali. Even Kalau di Bandung online. ada usaha yang lain gitu. Ya, yang tadi saya bilang menikmati hidup. Anjing sih ya bos goblok anjing. Goblok anjing pantesan pakai kalung emas goblok. Ya di Bandung ya ngajar juga tapi no profit. Jadi maksudnya saya tidak mencas biaya apapun. Jadi kalau mau main ya main aja gitu. Di mana tuh Pi? Di mana aja. Jadi di saat saya latihan, misalnya saya latihan di Taman Pandawa, ada anak-anak kecil main ya paling saya ajarin. Nah, ini kan Free gitu loh. banyak orang nggak tahu nih karena komunitas sepeda ini
emang terselubung juga ya. Ya maksudnya nggak seperti komunitas skateboard kan. Ya, Skateboard betul. mah sangat edan gitu. Ya, Gimana masif kalau, ya. Kalau ke sepeda, kalau untuk bermain sepeda itu apakah tempatnya sama dengan skateboard atau dia punya Tempat di sendiri mana ya? tempat sendirinya Sama, gitu? sebetulnya sama. Namanya skatepark juga. Di skatepark Ya, juga cuman memang size-nya kalau BMX lebih gede kan? lebih gede Hmm. gitu. Jadi kan alasan lamanya kan BMX nggak boleh main di skatepark karena merusak gitu kan. Sebenarnya tidak akan merusak. Ya namanya barang dipakai pasti rusak gitu. Skatepark Ya, dipakai pasti rusak. Cuman kan balik lagi kalau memang builder skateparknya asal-asalan ya nggak usah dipakai skateboard, nggak usah dipakai BMX juga tetap rusak gitu. Iya, loh. betul, Nah, betul. retak dan lain-lain gitu loh, bocel lah gitu. Iya, iya. Tapi ada nggak kepikiran kamu buat satu arena buat khusus buat BMX? Jadi namanya BMX Park gitu. Udah punya. Oh udah punya, udah punya. Cuman dia di mah. Bali. Iya. Kalau di Bandung, Di Bandung nggak. Keruditan. Nggak juga sih, karena pada saat saya membangun BMX Park sendiri, itu karena memang pada saat itu kontribusi pemerintah bisa dibilang belum ada. Di Bali. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Ini nih yang menarik nih. Nah, kalau sekarang kan pemerintah udah mulai melek, tapi belum melotot. Masih kena Nah, buka iya setting-setting. tuh molotov. Iya, itu melek si kameramen anjing. Gitu. Karena kan ya saya juga nggak munafik bahwa olahraga ataupun apapun itu memang perlu support dari pemerintah ya. Pemerintah, Musik betul. juga perlu gitu kan. Cuma kan sekarang balik lagi ke pemerintahnya, mau atau tidak kan itu. Iya sih, pemerintah Mau teh- atau tidak itu kan masih lebar lagi gitu kan. Mau dijalanin ada cuannya nggak kan Nah, gitu. eta, betul. Pemerintah mah Tah, kudu aya kan begitu. Seperti itu aja gitu. Gitu wae. Oke, dijalankan ada cuan, ada kepentingan Iya. dan lain-lain. Nah, Jadi sulit gitu loh. Jadi saya selalu menekankan kepada BMX rider jangan terlalu berharap dengan pemerintah. Wah, tah eta Ya, Jadi semua harus kamu usahakan semaksimal mungkin oleh diri kamu sendiri. Karena kan kita bisa berkembang kan bisa dengan yang lain, dengan pihak swasta bisa, dengan diri kita sendiri juga bisa, dengan cara membangun apa? Brand image sendiri. iya. Ya kan? Iya, Membangun betul. image di diri sendiri itu bisa menghasilkan uang gitu. Dah, ini. bener. Di mana ada kemauan pasti bakal tercapai Ya. segala. Iya, emang Apa yang kita mau. homeless brand teh emang lagi ngeri-ngeri ya sekarang tak. Iya. Dimana saat kita ada yang maju tuh pemerintah teh selalu penceling. Ayo, Ya. ya. Kamu deket-deket pemilu. Ya. Aya we gerakan teh. Iya benar. Karena ada kepentingan, Ada kepentingan, dan ada Re. cuan. Nah, heeh. Ada peluang. Ya, ada Memanfaatkan itu namanya. Ya. Ya, makanya politik lah hanya. Tapi Yop, aku kemarin pernah lihat di sosmed ya. Hmm. Ada anak kecil Ya. main di arena Extreme Games. Ya. Ya, Hmm. terus mau ketabrak nih. Untung si Nono Sepedana. pakai sepeda BMX Oh. jagonya ya. langsung Ya. menghindar. Nah, terus si ibunya tuh marah. Oh, oke. Si ibunya tuh marah-marah ke si Ke BMX-nya, pemain BMX, pemain ya. BMX-nya. Nah, itu menurut kamu kayak gimana? Ya sebetulnya kan yang karena ini kan yang tadi saya bilang di awal perlu adanya sosialisasi ya. Iya. Sosialisasi itu jika kita bisa berikan kepada orang lain, tentunya kan ada apa ya? Ada pesan-pesan yang khusus gitu loh, bahwa skatepark itu memang dikhususkan untuk olahraga ekstrim sport seperti skateboard, BMX, agresif inline, sepatu roda ataupun skuter. Jadi memang tidak diizinkan untuk anak-anak untuk main perosotan di situ. Nah, itu. Nah, orang tua seharusnya sudah Mengerti, tahu hal itu, ya kan? mengerti Nah. gitu. Oh. Kalau memang fasum fasilitas umum ya, Iya. cuma kan peruntukannya beda. Kan jalan raya oke fasilitas umumnya, nah teu ulin di jalan raya we atuh. Betul. Ya, Hah. gitu. Kalau kita persepsikan seperti itu kan bisa gitu loh. Mm. Jadi ya di podcast ini semoga ada orang tua yang Iya, semoga ibu-ibu Nonton, yang marah-marah ya. kemarin sampai Ya. viral karunya si pemain BMX-nya jadi harus tahu. sampai harus minta maaf. Ya. Kenapa harus minta maaf ya? Betul. Dan yang sangat disayangkan pemerintah itu seharusnya ya kalau mau membangun sebuah skatepark arena extreme sport bangun juga playground. Hmm. Jadi anak-anak kecil
bisa main di playground. Kamu main di playground. Aku Kamu di- main neraka. Nah, untuk yang extreme sport bisa main di skatepark gitu. Tapi Gitu. gue mau nanyain ini juga, Pi. Ini kan kamu sebagai kekolot lah. Udah nggak sekolot orang Iya, mah. emang nggak sekolah 52 tahun goblok. Geus cilaka, geus naon. Tapi lu regenerasi si BMX ini yang terutama spesialnya di Bandung ya, anjing aing sih ke Jakselnya. Spesialnya di Bandung nih, regenerasinya itu seperti apa sih? Jujur aja sedih. Tuh, cek urang ge. Sedihnya Putus gimana? cek aing Sedih, deh, jadi generasi teh. berat gitu loh. Menurut saya ya gitu, karena saya sebagai pelaku ya dan saya masih eksis sampai saat ini, ya regenerasinya susah gitu Susah loh. ya. Ya mungkin ke satu orang tua mau beli sepeda kan cukup mahal gitu ya. Betul. Kalau dibandingkan dengan skateboard atau yang lain, maaf ya gitu. Yang proper maksud saya, bukan sepeda family yang bisa beli di toko. Pernah mengalami juga hal itu ya, orang tua melarang anaknya untuk mana yang jadi naon sih, jadi Nah, musisi, itu. anjing harus jadi pengamen Betul. gitu. Saya juga Ya, pernah. padahal kan ternyata banyak musisi yang sukses gitu ya. Iya. Nah di BMX juga sama gitu. Jadi kamu main BMX rek naon sih gitu, jenjangna gitu. Sebenarnya ada. Setelah pemerintah sedikit melek. Karena di BMX itu sudah diperlombakan di Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh Medan kemarin. Nah jadi jenjangnya itu ada sebetulnya. Jadi si BMX rider yang menang di PON seharusnya menurut regulasi ya, yang saya tahu nih, saya nggak tahu kalau di kepengurusan pusat ya, mereka bisa mewakili Indonesia di SEA Games, Southeast Asia SEA Games. Kemudian kalau menang di SEA Games, dia bisa di Asian Games, Tuh. berarti Asia Pasifik gitu, yang akan dilaksanakan tahun ini di Nagoya, Jepang bulan September. Tuh, bulan Gitu. September ya. Ya, jadi sebenarnya jenjang itu ada gitu loh. Terus selain itu, selain PON juga kita ada kejurnas setiap tahun. Turun nasional Ya, berarti ya. kejuaraan nasional gitu. Itu startup tertinggi lah untuk di BMX gitu. Jadi kalau lu udah menang kejurnas, wah udahlah the best lah untuk di Indonesia gitu. Nah, menang di kejurnas pun kalian bisa, kalau yang masih sekolah, kalian bisa pilih sekolah yang terbaik gitu loh. Dengan jalur prestasi namanya. Oh iya betul. Gitu. Nah, cuman sosialisasinya menurut saya masih kurang. Jadi kan sebenarnya ini tugasnya pemerintah gitu loh untuk mensosialisasikan ini sehingga masyarakat umum pada tahu, oh iya, yang gue suka anak orang jadi atlet gitu. Tapi kan semua pilihan ya, balik lagi ke orangnya itu sendiri. Ya mungkin karena sekarang waktu dulu emang orang tua zaman dulu ya emang ngomongnya seperti itu kali Iya. ya. Ini jadi naon sih musik. Mungkin Betul. kan dengan peralihan zaman sekarang yang waktu dulunya masih kecil sekarang jadi orang tua bisa mendukung kalian tinggal Tuh. Ya, relasi ke atasnya kan. ya. Dan pinter ayo nama euy. Aing kira-kira anjing luar, anjing goblok. Cuman kan mungkin sosialisasi ini nggak tahu ya, menurut keyakinan saya dan menurut kacamata saya, mereka enggan untuk mensosialisasikan karena terkadang ada kepentingan. Jadi pada saat si orang itu menang PON, dapat emas nih, yang harusnya dapat tiket ke SEA Games atau Asian Games, ternyata tidak diberangkatkan, tapi diberangkatkan atlet yang lain. Karena ada kepentingan. Tah eta Nah, di Indonesia teh. eta teh. euy. Ya, Indonesia teh. jadi Heeh, selalu ada kecurangan Ya, eta sehingga- pemerintah orang teh. sehingga yang menang, yang pernah menang tuh kan, buat apa sih saya main gitu kan? Capek-capeknya Ya, pres- gitu. prestasi mah geus gitu. Iya, Karena terus terang, Kadang kalah sama yang punya uang. betul. Eta, euy. Nah itu udah ada kepentingan itu. Iya. Susahnya di Iya. Indonesia. Padahal yang bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negara kita itu hanya atlet dan presiden. Pemain band oge ayeuna mah. Ya. Oh, pemain band ulah Tuh. poho, atlet Pemain pemain band yang presiden. Bener sama orang luar Sama kan. orang bukan luar, sama Bre. Kan orang- jangan lupa juga Kita ingat bawa nama negara ya. Iya. Jadi ya terus terang lebih sering bertolak belakangnya dengan nurani saya gitu loh. Yang tadi yang saya sampaikan, kalau saya main ada anak kecil, orang tuanya datang, Kang kami private seberapa, udah nggak usah bayar. Karena saya memang tidak mengambil keuntungan di sana. Sok aja kalau mau main main. Punya sepeda nggak punya? Oke, saya punya sepeda, saya kasih pinjam gitu kan. Anjing, keren. Yeay. Nah ini bedanya kalau passion
sama ngan gitu-gitu hungkul ya. Jadi ya itu yang tadi saya Ya balik, itu. yang tadi saya bahas di awal. Saya dari awal main BMX, saya tidak pernah berharap bahwa dari hobi bisa menjadikan penghasilan nomor 1. Oh ya betul. Jadi saya harus membangun sebuah bisnis yang akan menunjang hobi saya. Nah, Gitu. nah itu salah Ya kan? satunya ya. Ya. Ya, bisnisnya Kan udah istilahnya kuat, keahlian lu salurkan Ya. lagi. Istilahnya buat mau orang geus regenerasi. wareg erek naon deui kitu orang kudu berarti- korupsi gitu. Nah, Ini berarti yang harus lu siapkan kan tatanan Ya. pondasinya dulu, kuat Ya. dulu nih biar bisa ngelakan. Gitu. Tahun baru kan aing kumaha carana dahar ayeuna gitu kan. Ya geus urang jalankeun kieu teu salah Dia mah oge sekarang sebenarnya. kayaknya cuman mikirin rantainya ya. Iya. Maksudnya ekosistemnya Ya. ya. Yang maksudnya ini gua nggak usah dapat duit dari sini lah, tapi ini bisnis ini bakal berkembang. Iya. Iya. Gua yang ngatur. Ya. Nah, perkembangan itu dia maksudnya. Ya Si kan? jago oke, Pren, Jago. anjing. Heeh. Yang geus lah nanti saya kayak misalkan si jadi gede, saya udah bisa bergen. Si iya. Jagoan si anjing. Oh, atau siwa. Iya nih, pinter bagus. Jadi kan saya juga sampaikan kepada orang tuanya, nggak usah gratis saja gitu. Kita main sama-sama. Cuman kalau memang anaknya memang ada Butuh sepeda. ada bakat butuh sepeda, nah itu wayahnya bunga modal gitu kan. Gitu kan. Keren. Ya, anjing. gitu. Iya. Ya, buka bengkel sepeda. Dia juga kan gitu. Jadi ngajarin anak kecil nggak usah bayar, dia juga lama-lama anak kecilnya pengen gitar jualin satu-satu. Sekarang habis gitarnya. Temu gadeinya. Waktu dulu mas saya ngajarin gitar juga khusus PL. Tapi gini, gua suka Ini keren, pembicaraan. ini keren. Bagus ya pembicaraan ini ya. Keren ini Bagus keren ya? ini. Keren. Jadi Tapi ini waktu anjir. anjing loba kene Bisa can teh sih? sing ngabahas anu 3 jam. brand-brand lain Oh. sih ya teh. Bisa tuh durasi nanti lu jam. Bisa. Saya juga orang pertama yang memiliki sertifikat internasional sebagai pelatih BMX freestyle. Tuh. Anjing. Memungkinkan nggak bakal dibikin kayak akademi BMX? Mungkin Mungkin. banget. Kayak kan kalau taekwondo mah udah ada. Temen Ya. gua tuh bikin akademi taekwondo. Mungkin. Karena BMX itu kan udah masuk di pusat ya di PBIC atau sekarang namanya jadi ICF, Indonesian Cycling Federation gitu. Jadi mereka membawahi semua sepeda. Ada road bike, ada MTB, ada BMX juga gitu. Keren. Coba heboh dulu sekali aja. Hah? Heboh aja sekali. Heboh. Im cek kok. Heboh. Soalnya kan yang berkembang di Indonesia ini kegiatan streetboard kebanyakan kan skateboard ya. Skateboard. Ya, Ya, sekarang. emang nggak di Bukrida saya juga nggak ngerti, tapi emang skateboard sampai skateboard day-nya teh emang Ya, ramai banget. emang lebih masif. Kan, Ya terus masif, terang kan. saya akui itu memang perkembangan skateboard jauh lebih pesat daripada BMX. Nah, ini kenapa saya milihnya Yopi untuk ngajakin ini ya emang udahlah skateboard mah emang udah berkembang seperti itu gitu. Nah, kenapa ini yang kita undang teh dari sepeda. Iya. Tik 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 sepeda kumbang si goblok tai anjing. Dan satu lagi Ndre, kita buktikan bahwa di podcast ini tidak melulu ngebahas tentang musik. Nah, Ya. ini Tapi olahraga. tentang olahraga juga. Jadi sebenarnya kan saya juga nggak bisa bergerak sendiri ya. Pada saat punya pegang Macbeth dan lain-lain juga saya juga nggak bisa bergerak sendiri. Tetap saya perlu support dari komunitas gitu kan. Di BMX juga sama. Saya nggak bisa bergerak sendiri. Saya perlu komunitas. Saya perlu sponsor. Saya perlu pemerintah juga. Supaya apa? Supaya bisa besar. Betul. Bisa sendiri tapi lama. Prosesnya lama banget gitu. Banget. Gitu. Jadi ya kita harus bisa ngatur ritme lah ya sama pemerintah walaupun mereka ada kepentingan atau dan lain-lain ya paling kita tarik ulur aja gimana caranya gitu kan. Cuma kan mungkin kalian juga kan punya ombak sendiri, mereka punya ombak ya jangan sampai terbawa arus gitu loh. Oh iyalah pasti itu mah. Jadi pasti kita akan ketemu di ombak yang bagus gitu, di barrel gitu. Keren kia. Pemain bisnis, goblok enggak usah di Bali loba sia teh. Ya kata-katanya yang gua suka itu. Jadi teman-teman yang pengen ngejalanin seperti apa sih bisnisnya sepeda silakan hubungi Yopi gratis. Tapi kalau sepeda rusak bayar. Ada juga ke Ipung, benerin Ipung ya. Ya, karena kan di musik juga kan pasti kan Heeh. yang saya tahu kan sebelum
dengan major label kan ada namanya underground gitu kan ya, indie label. Pada saat masuk ke major label kan banyak juga band atau musisi yang kecewa. Iya, betul. Nah, yang itu tadi saya bahas. Mereka punya ombak, dia punya ombak. Ya jangan terbawa arus. Nah itu dia. Coba Kita sinkronkan nah, ombaknya. kita temukan di ya ombak di barrel yang barrel bagus yang bagus. gitu. Kalau ya benar. Ini kerennya ini obrolan kita episode ini mantap banget. Intinya kan di Yang bersih tuh bisa anjing goblok. di Immortal Division ini kan kita memberikan satu masukan, satu edukasi yang Betul. bagus gitu loh. Betul. Cuman memang dikemasnya loba heureuh. Loba heureuh. Gitu. Jadi ya para pemirsa, para penonton ya silahkan ambil yang baiknya. Iya, betul. Tah, itu Ambil dia. yang baiknya. Segala Jangan sesuatu yang ujang ditonton anjing. itu diambil baiknya, buang yang Buang jeleknya. jeleknya. Ya. Coklat Tarima deh. duitnya. Oke lah ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Yopi dari kita. Ada rencana ke depannya apa gitu buat ini mah Ngajuin buat- ya, memajukan si buat komunitas BMX lah, BMX Bandung terutama Buat yang kan pengembangan lu BMX udah pindah lah. ke Bandung menikmati hidup di Bandung. Karena di Bali kan lu kalau orang-orang di Bandung mah ke Bali teh menikmati hidup. Kalau lu ke Bandung sekarang menikmati hidup kerja di Bali. Bener gak sih? Nah, Nggak gimana? juga sih sebenarnya ada rencana saya untuk pindah lagi gitu ya. Bukan berarti saya Bali tetap Second rumah home. saya yang pertama Oh. gitu loh. Tapi saya mau bikin tempat yang lain lah gitu. Tetap berusaha dengan ombak saya untuk membesarkan BMX di Indonesia gitu. Jadi harapannya ya kalau saya bisa dengan cara saya, dengan ombak saya, ya tetap akan saya jalankan. Tapi jika memang ada tawaran ombak lain, yuk kita ketemu di barrel yang baik. Ada pesan-pesan untuk para BMX bank disebutnya apa ya? Never give up. Oh, never give up. Apa Never. disebutnya teh para BMX rider? rider, Oh, BMX rider. para Ya. BMX riders ada pesan-pesan? Pesan dari saya, never give up dan enjoy your process. Yeay! Man. Thank you Yopi sudah hadir di Sama-sama. Vision Dominate. Ya, Nanti kapan-kapan kita undang lagi dengan bahasan yang berbeda. Iyalah. Mungkin ayeuna mah ngabahas Nah, tadi BMX. kan BMX jeung Macbeth. Kan sieu teh level loba. Loba sieu teh kahirupana kan. Atikus, School Candy, terus naon deui pastel. Heeh. kehidupan pribadi. Ya, kehidupan pribadi. Nah, Mungkin iya, kita akan kehidupan bahas. pribadi. Oke, thank you. Seru. Seru pisan aja. Aslina Kali ini seru pisan. cukup nih berbobot. Kita tutup aja ya acara kita ya hari ini. Iyalah, ya. udah Oke? nanti kita selalu stay tune di channel kita maupun di sosial media maupun di YouTube. Jangan lupa juga subscribe. Oke. Oke. Terima kasih segala atensinya seluruh masyarakat Indonesia. Semoga sehat selalu dan tidak ada krisis moneter.